Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, sebelumnya saya sampaikan terima kasih telah berkenan mengikuti rilis yang kami lakukan pada saat ini. Perlu Bapak Ibu, teman-teman semua ketahui bahwa mulai bulan Agustus 2020, BPS Kota Bandar Lampung akan secara rutin melakukan rilis penghitungan inflasi yang akan kita laksanakan setiap awal bulan mulai pukul 13.00. Karena kita menunggu rilis dulu yang dari nasional, kemudian rilis angka inflasi provinsi, baru rilis inflasi Kota Bandar Lampung. Perlu kita ketahui bahwa rilis kali ini adalah rilis perdana yang dilakukan oleh BPS Kota Bandar Lampung. Dan semestinya rilis ini kita lakukan secara tatap muka langsung, sehingga kita bisa berinteraksi. Namun, karena kondisi saat ini yang masih pandemi COVID, dan tentunya ini tidak memungkinkan, maka kami BPS Kota Bandar Lampung memutuskan bahwa rilis saat ini dilakukan melalui streaming, yaitu di kanal YouTube dan juga Instagram. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia dan khususnya di Kota Bandar Lampung ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul, bertatap muka setelah wabah ini berakhir. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa inflasi yang kita sajikan saat ini menggambarkan pola kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi pada bulan Juli dibandingkan dengan harga yang terjadi pada bulan Juni 2020 di Kota Bandar Lampung. Komoditi barang dan jasa yang kita pantau dalam penghitungan inflasi di Kota Bandar Lampung berjumlah kurang lebih 386 komoditi yang nantinya kita akan kelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran. Bapak Ibu sekalian, informasi secara lengkap terkait komoditi apa saja yang mengalami perubahan nanti dapat dilihat dalam publikasi berita resmi statistik yang dapat diunduh di web BPS Kota, yaitu bandarlampung.bps.go.id /pressrelease.html. Terus, Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan Juli 2020, inflasi Kota Bandar Lampung itu mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Dan ini jauh lebih tinggi daripada nasional yang pada bulan Juli ini mengalami deflasi sebesar 0,10%. Namun demikian, kalau kita lihat inflasi tahun kalender 2020, yakni kumulatif atau penjumlahan inflasi dari Januari sampai Juli tahun 2020, Kota Bandar Lampung mengalami inflasi sebesar 0,78%, lebih kecil daripada inflasi nasional, yaitu 0,98%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun, artinya inflasi kumulatif dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Juli 2020 sebesar 1,19%, dan ini masih di bawah nasional yang sebesar 1,54%. Ada 90 kota di seluruh Indonesia yang dihitung angka inflasinya. Dari 90 kota yang dihitung angka inflasinya, ada 29 kota mengalami inflasi dan 61 kota mengalami deflasi. Dan inflasi Bandar Lampung yang sebesar 0,33% ini menempati peringkat ke-9 tertinggi secara nasional. Dan inflasi tertinggi itu terjadi di Kota Timika sebesar 1,45%.
dan yang terendah terjadi di Kota Banyuwangi sebesar 0,01%. Sedangkan deflasi ini artinya inflasi yang minus, jadi istilahnya itu menjadi deflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kota Manokwari sebesar minus 1,09%, dan deflasi terendah itu ada di 5 kota, yaitu Gunung Sitoli, Bogor, Bekasi, Kota Luwuk, dan Kota Bulukumba, yaitu mengalami deflasi 0,01%. Kemudian kalau kita melihat inflasi, perkembangan inflasi, baik itu bulanan, tahun kalender, maupun year on year di Kota Bandar Lampung dari tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2020, yakni saat ini, Kota Bandar Lampung mengalami inflasi 0,33%. Ini jauh lebih rendah dari 2019 yang mengalami inflasi 0,71%, tetapi lebih tinggi dari inflasi yang terjadi bulan Juli tahun 2018 yang pada saat itu mengalami deflasi 0,04%. Namun demikian, kalau kita melihat inflasi tahun kalender Januari sampai bulan Juli, ternyata inflasi tahun kalender di tahun 2020 adalah inflasi yang terendah dibandingkan tahun 2019 dan juga 2018. Begitu juga inflasi year on year-nya, yaitu kita 1,19 juga terendah dibandingkan inflasi tahun 2019 dan juga tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat perkembangan inflasi Kota Bandar Lampung di bulan Juli, kita lihat di sini pada yang pertama, grafik yang pertama ini adalah series untuk month-to-month. Di tahun 2020 kita 0,33%, kemudian di 2019 0,71%, dan di tahun 2018 deflasi 0,04%. Kemudian di seri kalender, inflasi pada tahun kalender tahun 2020 saat ini adalah yang terendah dibandingkan 2019 dan juga 2018. Padahal kita tahu target dari pemerintah untuk inflasi 1 tahun sampai bulan Desember kurang lebih 2,5 sampai 3,5%. Kemudian perkembangan inflasi year on year-nya di tahun 2020 juga terendah. Kalau kita melihat perkembangan dari bulan Januari pada saat belum terjadi pandemi COVID, inflasi year on year untuk bulan Januari itu 3,35%, lebih tinggi dari 2019. Kemudian Februari juga lebih tinggi dari 2019. Maret juga lebih tinggi dari 2019. Dan mulai terlihat di bulan Mei itu inflasi sudah jauh lebih rendah dari 2019. Mei, Juni, Juli, year on year-nya itu lebih rendah, baik dari 2019 maupun 2018. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada perubahan inflasi tadi yang saya sampaikan, ada 386 komoditi yang kita kelompokkan dalam kelompok pengeluaran masing-masing, misalkan kelompok makanan, minuman dan tembakau, misalkan makanan, ada rokok dan sebagainya, kita kelompokkan ke dalam kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Begitu juga untuk pakaian, kita kelompokkan dalam pakaian dan alas kaki, komoditi-komoditi yang terkait dengan pakaian. Dan ini, pada kelompok pengeluaran, kelompok yang tertinggi mengalami inflasi adalah di kelompok kesehatan, yaitu mengalami inflasi sebesar 1,17%. Kemudian kelompok kedua yang mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,890%, diikuti dengan kelompok makanan
minuman dan tembakau sebesar 0,57%. Ini artinya, pada kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, terjadi kenaikan harga di bulan Juli dibandingkan harga di bulan Juni tahun 2020. Kemudian ada 4 kelompok yang mengalami deflasi. Yakni yang tertinggi deflasi terjadi di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu deflasi sebesar 0,110%. Kemudian pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,08%. Kemudian diikuti oleh rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03%. Namun demikian, kalau kita lihat perubahan harga yang terjadi, tadi pada kelompok kesehatan, perubahan harganya itu tertinggi. Tetapi ketika andil inflasi, kelompok makanan yang perubahannya lebih rendah daripada kelompok kesehatan, itu memberikan andil inflasi yang terbesar, yaitu 0,160%. Ini disebabkan karena kelompok makanan, minuman, dan tembakau mempunyai bobot penimbang yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Sehingga ketika komoditi yang ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan harga, walaupun itu tidak terlalu besar, tapi akan berpengaruh besar terhadap inflasi secara keseluruhan. Kemudian transportasi. Transportasi juga tadi mengalami inflasi yang lebih rendah daripada kelompok kesehatan. Namun karena bobotnya juga lebih besar daripada kesehatan, ternyata andil inflasinya juga memberikan andil yang lumayan besar, yaitu sebesar 0,12% untuk inflasi secara umum. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah komoditi dominan. Komoditi 20 komoditi dominan yang mempengaruhi inflasi dan deflasi di Kota Bandar Lampung. Yang pertama di sini beras. Beras, kalau kita melihat perubahannya, ini artinya beras pada bulan Juli mengalami perubahan harga 3,43% dibandingkan dengan harga pada bulan Juni 2020. Namun demikian, kalau kita melihat andilnya, ini sangat besar. Andil beras yang mengalami kenaikan hanya 3,4% memberikan andil inflasi secara keseluruhan sebesar 0,117%. Sementara seperti petai yang mengalami inflasi sangat tinggi mencapai 42,28%, tetapi andil inflasinya hanya memberikan andil 0,057% dibandingkan timbangan beras ini tentunya sangat kecil sekali. Dan kalau kita lihat beras yang hanya naik 3,4% tapi memberikan andil inflasi sebesar 0,1%, tapi petai yang mengalami inflasi 42,2% hanya memberikan andil 0,057%. Ini artinya kelompok atau komoditi beras ini mempunyai bobot penimbang yang sangat besar terhadap pembentukan inflasi secara umum. Untuk itu, komoditi-komoditi yang mempunyai bobot yang besar terhadap pembentukan inflasi, terutama di kelompok makanan, itu perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, khususnya pemerintah, untuk bagaimana mengendalikan bahan pokok sehingga inflasi bisa terkendali. Kemudian untuk penyumbang deflasi, deflasi yang terbesar itu terjadi di bawang merah. Dalam hal ini bawang merah mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 22,11% dan bawang merah juga mempunyai bobot yang besar sehingga menyumbang deflasi juga yang tertinggi sebesar 0,166%. Sementara
untuk bawang putih ini mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 18,47% dan dengan andil inflasi 0,05%. Artinya, andil inflasi bawang putih dibandingkan dengan bawang merah jauh lebih kecil. Ini juga bisa dimaknai bahwa bawang merah mempunyai bobot dalam pembentukan inflasi yang jauh lebih tinggi daripada bawang putih. Artinya, kalau kedua-duanya, bawang merah dan bawang putih, mengalami perubahan harga yang sama, tapi pengaruh terhadap inflasinya akan sangat berbeda. Pengaruh bawang merah akan sangat berbeda, bisa 2 kali lipat dari pengaruh perubahan harga yang ada di bawang putih. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini perbandingan inflasi yang terjadi di kota-kota Pulau Sumatera. Kalau kita melihat Bandar Lampung di sini mengalami inflasi 0,33%. Kalau kita lihat rankingnya untuk bulan Juli ini menempati urutan kedua tertinggi setelah Tanjung Pinang. Namun demikian, kalau kita melihat di tahun kalender, Kota Bandar Lampung inflasinya sebesar 0,78% atau menempati urutan 11 se-Sumatera dari 24 kota inflasi di Sumatera. Dan yang tertinggi ini adalah di Kota Tembilahan. Sementara untuk year on year-nya itu Bandar Lampung menempati urutan keempat sebesar 1,19% dan yang tertinggi ada di Kota Metro yaitu 2,36%. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait rilis inflasi perdana kali ini. Barangkali masih ada kekurangan di sana-sini di dalam penyajiannya. Tentunya saran dan kritik Bapak Ibu sekalian sangat kami perlukan sehingga pada saat rilis di berikutnya bisa kami sempurnakan. Dan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan untuk menghubungi BPS Kota Bandar Lampung di nomor yang ada tertera. Kemudian bahan-bahan bisa Bapak Ibu unduh di bandarlampung.kota.bps.go.id/press-release.html. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di bulan depan, di awal bulan tanggal 1, kita akan melakukan rilis kembali untuk inflasi bulan Agustus. Kalau tanggal 1 jatuh di hari libur, maka rilis akan dilakukan pada hari pertama kerja di bulan berikutnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?